Wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan penjelasan video untuk materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kita masih akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku. Pada video kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan perubahan wujud benda untuk pembelajaran 1. Nah, anak-anak, besar harapan Ustazah, anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, dan mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada subtema 2, kalian telah mempelajari tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3 ya anak-anak, siapa yang masih ingat? Ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian memperhatikan mengapa es bisa mencair dan mengapa air bisa menjadi es batu? Kemudian, mengapa coklat bisa meleleh? Atau mengapa air yang dimasak mengeluarkan uap? Atau mengapa kapur barus semakin lama semakin mengecil dan menghilang? Dan mengapa telur ketika dipanaskan bisa membeku? Nah, anak-anak, ternyata ada benda yang berubah wujud dan bisa kembali ke wujud asalnya. Ada pula benda yang berubah wujud dan tidak bisa kembali seperti semula. Perubahan wujud tersebut dapat terjadi jika diberi perlakuan, misalnya dipanaskan, didinginkan, atau dibakar. Nah, jadi apa yang Ustazah tanyakan ini adalah hal yang harus kita pelajari. Menarik ya? Nah, anak-anak, disimak ya videonya dengan baik. Sekarang, mari kita mengamati percobaan di bawah ini. Nah, coba kita lihat peristiwa perubahan wujud apa yang terjadi pada percobaan ini. Nah, disimak ya video ini dengan baik. Nah, pertama-tama kalian harus menyiapkan bahan seperti lilin, kemudian sendok, dan mentega atau margarin. Nah, ini pada percobaan ini kita akan melelehkan atau mencairkan mentega dengan cara memanaskan sendok. Nah, kalian bisa lihat mentega bisa menjadi cair ketika dipanaskan. Mentega adalah benda padat. Ketika dipanaskan, dia akan menjadi cair. Selanjutnya, proses mencair pada es batu. Nah, kalian tahu kan es batu itu bentuknya padat, tetapi ketika dikeluarkan dari kulkas atau dikeluarkan dari tempatnya, kemudian didiamkan beberapa menit, maka akan mencair. Nah, biasanya ketika es ditempatkan di luar, dia juga akan mengembun ya anak-anak. Nah, mengapa es batu mentega dapat mencair? Ya, karena es batu atau mentega dapat mencair dibantu dengan perubahan suhu atau dipanaskan. Tadi menteganya dipanaskan dulu menggunakan lilin. Kemudian es batunya walaupun tidak dipanaskan menggunakan air, tetapi ketika es batu dikeluarkan dari kulkas, maka suhunya berubah. Suhu di kulkas itu kan sangat rendah, sangat dingin. Ketika dikeluarkan, dimasukkan ke dalam mangkuk, maka suhu sekelilingnya tinggi, artinya lebih panas ya anak-anak.
Dan ketika didiamkan dalam beberapa menit, maka esnya menjadi mencair. Nah, banyak ya benda yang dapat mencair. Apa saja ya benda yang dapat mencair? Nah, kalian bisa pikirkan ya anak-anak. Baik anak-anak. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan peran. Pernahkah kamu merasakan peran dalam kelompok? Misalnya, berperan dalam percobaan membuat zat mencair yang baru saja kalian tonton. Nah, jika percobaan tadi kalian lakukan secara berkelompok, misalnya, kalian bayangkan ya. Nah, setiap peran memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, semua peran harus dijalankan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Misalnya, kalian akan melaksanakan percobaan. Jika hanya satu orang yang menjalankan perannya, maka tugas itu akan lama selesainya atau akan sulit untuk selesainya. Maka, jika salah satu anggota tidak berperan dengan baik, maka kegiatan percobaan tidak akan terlaksana. Misalnya, untuk melakukan percobaan membakar atau memanaskan mentega tadi, jika ada satu teman yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka percobaan itu tidak bisa berhasil. Jika berhasil pun, hasilnya tidak maksimal. Misalnya dalam kelompok melakukan percobaan perubahan zat mencair. Tadi ada salah satu kelompok tidak membawa lilin. Apakah percobaan itu dapat terlaksana? Tentu saja tidak ya. Nah, oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus memahami tugas dan kewajibannya, serta bertanggung jawab atas peran yang diberikan agar tujuannya tercapai. Nah, karena dalam surah Al-Muddatsir ayat 38, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi, terkait dalam tanggung jawab ini sudah Allah jelaskan ya anak-anak. Maka dari itu, sama misalnya jika kalian berada di rumah. Nah, di rumah kalian sudah memiliki peran masing-masing. Peran anak sebagai anak, dia harus menghormati orang tua, belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan orang tua kalian, mereka juga memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, kita akan mencoba menyusun teks bacaan menjadi kalimat yang padu. Nah, kalian bisa melihat contoh yang ada di buku. Di buku kalian, halaman 83, sudah disiapkan beberapa kalimat, tepatnya ada 5 kalimat. Dan kalimat ini, urutannya masih acak-acakan atau masih tidak berurutan. Kalimat yang pertama, Salman dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengepel lantai yang basah. Salman dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di kelas. Akibatnya, lantai kelas menjadi basah karena air yang tumpah. Salman meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Mereka melakukan percobaan menggunakan es, batu, dan air. Nah, ini adalah 5 kalimat yang tidak atau belum tersusun menjadi kalimat yang padu. Kalian bisa melihat kan bahwa kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, dan 5 ini masih tidak berkesinambungan. Nah, ketika kita menyusun, maka kita bisa melihat kira-kira kalimat apa ya yang pertama muncul. Nah, kita bisa melihat sepertinya ayo kalian bisa memikir kalimat apa yang pertama yang harus kita susun. Ya, kalimat yang pertama adalah kalimat yang kedua, Salman dan teman-teman baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Nah, setelah itu kalimat yang keluar adalah yang kelima. Mereka melakukan percobaan menggunakan es, batu, dan air. Selanjutnya kalimatnya adalah
Akibatnya, lantai kelas menjadi basah karena air yang tumpah. Nah, Salman meminta tolong petugas kebersihan sekolah. Dan yang terakhir pastinya kalimat yang pertama. Salman dan teman-teman membantu petugas kebersihan sekolah mengepel lantai yang basah. Nah, akhirnya 5 kalimat ini sudah menjadi kalimat yang padu atau kalimat yang benar karena sudah berurutan. Nah, bagaimana kita mengetahui kalimat itu sudah berurutan? Ketika kita membaca kalimat ini, kita bisa memahami maksud dari ceritanya. Paham ya anak-anak? Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, jadi anak-anak, perubahan wujud benda merupakan peran yang diberikan Allah kepada benda-benda dengan diberikan perlakuan dipanaskan, didinginkan, dan didiamkan dalam waktu tertentu. Hal itu merupakan anugerah bagi manusia dalam memanfaatkan benda-benda di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari video tadi, kita bisa mengetahui bahwa benda padat yang berubah menjadi cair adalah perubahan wujud mencair. Nah, ini terkait dalam perubahan wujud, Allah sudah menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 43. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa untuk proses mencair, maka yang dibutuhkan adalah dipanaskan atau didinginkan atau didiamkan dalam waktu tertentu. Nah, sekian video penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Nah, kalian juga boleh ya mencoba di rumah tentang proses mencair. Nah, jazakumullah khairan katsir. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.